Hai guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel gua Mehart Channel. Guys, kali ini guys kita akan ngebahas bagaimana sih cara memflashing dan mengganti oli mobil Toyota Vios Limo ya guys ya. Di sini gua juga akan membahas bagaimana cara mengganti oli dan manfaat engine flash sebelum ganti oli guys. Nah guys, langsung saja guys. Langkah pertama kita buka tutup oli dan kita tuangkan engine flashnya guys. Lalu kita tutup dan kita hidupkan mesin guys. Sesuai dengan petunjuk pada engine flash ini guys, hidupkan mesin selama 10 menit ya guys ya. Guys, tahu nggak sih guys, engine flash ini gua beli di toko spare part mobil dengan harga 120.000 guys. Engine flash ini guys berfungsi untuk merontokkan kerak yang ada di dalam mesin guys. Jadi sistem kerjanya ini yaitu dia merontokkan kerak-kerak yang ada di dalam mesin dan juga mengencerkan oli yang sudah ingin mengental atau sudah kental guys. Oli yang sudah berbentuk lumpur diencerkan lalu nanti akan terbuang ketika kita membuang oli guys. Oke guys, setelah kita hidupkan mesin selama 10 menit, kita matikan dan kita buang olinya segera guys. Di sini bisa dilihat guys, oli mobil gua udah sangat hitam. Sebenarnya ini dampak dari kita menggunakan engine flash tadi guys. Jadi kotoran dan kerak yang menempel di dinding mesin juga ikut terbuang. Hal inilah yang menyebabkan oli mobil gua terlihat sangat hitam ya guys ya. Guys, dengan menggunakan engine flash ini guys bisa membuat performa mesin kita kembali optimal guys. Dikarenakan mesin menjadi ringan dan bersih guys. Jadi performa mesin akan kembali optimal. Guys, engine flash ini sebenarnya hampir sama dengan pembersih lantai guys ya, dimana dia merontokkan kerak yang menempel pada permukaan. Jika pada pembersih lantai kalian pernah melihat kerak-keraknya lepas dan hilang guys, begitupun juga dengan engine flash yang kita masukkan di dalam mesin. Cairan kimia ini akan merontokkan kerak-kerak yang menempel di mesin guys. Jadi sangat bermanfaat buat mesin kita. Lakukanlah guys engine flash ini kalau bisa setiap ganti oli. Namun perlu diingat ketika kita melakukan penggantian oli dengan cara engine flash, berarti kita harus mengganti filter oli juga guys. Dikarenakan jika tidak akan ada kotoran yang menumpuk di filter oli serta ada juga oli yang tercampur dengan engine flash yang tersisa di dalam filter oli. Ketika kita menggunakan engine flash, kita wajib mengganti filter oli juga ya guys ya. Guys, untuk mengganti oli mesin ini lakukanlah sampai oli yang keluar di lubang pembuangan itu tidak menetes lagi guys. Karena guys, jika masih ada yang menetes menandakan bahwa masih ada oli lama yang tersisa di dalam bak oli mesin kita guys. Guys, jika kalian telat ganti oli dan kalian telah melihat ada lumpur di dalam mesin kalian, kalian ada baiknya menggunakan engine flash ini ya guys ya. Namun jika sudah terlihat lumpur yang menempel di dalam mesin kalian, ketika menggunakan engine flash ini ada baiknya kalian membongkar karter ya guys ya, atau bak oli guys, supaya kotoran yang telah rontok bisa kalian bersihkan. Karena oli yang telah menjadi lumpur ketika dirontokkan dengan engine flash, dia akan menumpuk di karter
dan tidak sepenuhnya terbuang lewat lubang pembuangan ya guys ya. Namun jika oli mesin kalian belum terlihat seperti lumpur guys, maka kalian tidak perlu sampai membongkar bak oli atau karter ya guys ya. Oke guys, kembali lagi ke video. Di sana gua telah membongkar filter oli guys, dan telah membuang oli yang ada di filter. Di sini gua akan menggantinya dengan yang baru guys. Ini gua beli merek Denso ya guys ya, dimana harganya itu 37.000 guys. Ini menurut gua lumayan bagus kualitasnya guys. Oke guys, sebelum kita mengganti filternya, kita bersihkan dulu oli yang tercecer di sekitar area mesin dan di sekitar area filter oli tadi guys. Oke guys, di dalam video bisa dilihat oli mesin gua masih menetes guys. Ini memang gua sengajakan supaya oli lama yang tersisa di dalam bak mesin itu benar-benar habis guys. Disinilah letak keuntungan kita mengganti oli sendiri guys. Karena jika kita mengganti di bengkel luar, biasanya para mekaniknya langsung menutup baut pembuangan walaupun oli lama yang tersisa di dalam bak oli belum sepenuhnya habis. Para mekanik melakukan hal tersebut biasanya dikarenakan mengejar target. Juga bisa jadi dikarenakan supaya para konsumen tidak terlalu lama menunggu proses penggantian oli guys. Namun tidak semua mekanik dan bengkel melakukan hal tersebut guys. Ada juga yang menunggu tetesan oli sampai habis baru dimasukkan yang baru. Oke guys, langsung saja guys kita tutup lubang pembuangannya ya guys ya. Kita kencangkan bautnya guys. Setelah kencang, kita pasang juga filter olinya guys. Memasang filter oli guys, sebelumnya kita oleskan dulu seal pada filter oli dengan oli secara tipis guys. Lalu kita pasang ke rumah filter oli. Kita pasang dan kencangkan menggunakan tangan terlebih dahulu guys. Baru nanti kita kencangkan menggunakan kunci filter oli. Oke guys, setelah dipastikan baut pembuangan telah kencang dan filter oli telah kencang, saatnya kita masukkan oli guys. Guys, di sini gua lupa menggunakan corong oli guys. Jika kalian ingin memasukkan oli, usahakan menggunakan corong oli ya guys ya. Namun jika tidak ada, pastikan bahwa oli tidak tercecer kemana-mana guys. Masukkan liter per liter olinya guys. Untuk mobil Toyota Vios berdasarkan buku shop manual, ini tertulis 3,6 untuk ganti filter guys. Namun dikarenakan mobil gua udah termasuk kategori mobil lama guys, pasti ada komponen yang aus. Jadi lama-kelamaan takaran oli pasti akan berubah guys. Untuk memastikan takaran yang benar, periksa melewati dipstick oli atau stick oli guys. Guys, usahakan oli yang kalian beli adalah asli ya guys ya. Di sini gua menggunakan oli HX5 dan ini udah gua periksa keasliannya. Jika kalian belum tahu cara memeriksa keaslian suatu oli atau oli sel guys, maka kalian bisa mampir ke video gua sebelumnya guys. Videonya ada di sudut kanan paling atas ini ya guys ya. Silahkan diklik aja guys. Guys, periksa takaran oli yang kalian masukkan lewat stick oli guys, supaya oli yang kalian masukkan tidak kurang atau berlebih guys.
Oke guys, setelah oli telah selesai kita masukkan dan telah selesai kita cek takarannya, langkah selanjutnya kita tutup lubang pengisian oli guys, dan kita hidupkan mobil sekitar 5 menit guys, lalu kita matikan lagi. Periksa guys apakah ada kebocoran dari baut pembuangan serta dari filter guys. Jika tidak ada guys, menandakan proses penggantian oli mobil kita telah selesai guys. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and share ke teman-teman kalian. Padamkan juga tombol subscribe-nya guys. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.